Oke, karena kepanjangan jadi aku potong kemarin dan langsung aku upload part 2-nya. Welcome to part 2 of La Galigo. Let's go. Perkawinan Sawari Gading dan Iwa Cudaik. Setelah Sawari Gading berangkat berlayar, maka seperti yang dibilang, dia menghadapi 7 kali pertarungan laut dan ini beneran kejadian. Setelah 7 hari 7 malam di laut, terjadilah pertempuran pertama melawan banyak paguling dari Majapahit. Pertempuran itu berhasil dimenangin sama Sawari Gading. Terus dia juga ngalamin pertempuran sengit melawan Latupu Solok, Latupu Galang, Latoging Tanah, Latandri Pulang, Latandri Nyiwik, dan terakhir melawan Setiabonga Lompengri Jawa yang merupakan tunangan dari Iwa Cudaik. Semua pertempuran itu berhasil dimenangin sama Sawari Gading. Setelah pertempuran itu, Sawari Gading kemudian ngunjungin Ila Pewajo yang ada di negeri Wawang Riuk. Di sana, Sawari Gading nerima berbagai nasihat soal gimana cara mencapai negeri Cina dan apa aja yang sebaiknya dilakukan setibanya di sana. Singkat cerita, Sawari Gading dan rombongan akhirnya tiba di negeri Cina. Di situ dia dapat kabar kalau Raja dan Ratu Cina punya 15 orang anak dan dari 15 anaknya itu ada 2 putri yang belum nikah, yaitu Watandri Yasak dan Iwa Cudaik. Kemudian di istana negeri Cina, sang ratu melihat di pagi hari ada matahari bergerak di depan matahari terbit. Ternyata matahari itu tuh kapalnya Ila Walanreng yang mendekati pantai Cina atau Tanah Ukik. Itu menjadi pertanda bahwa seorang calon mempelai berdarah putih bagi Iwa Cudaik akan segera muncul. Tentu aja calon ini adalah Sawari Gading. Nah, Raja Cina yang bernama Lasatung Pukik kemudian nyuruh 2 orang buat nanyain rombongan Sawari Gading yang udah bersandar di pelabuhan apa tujuan mereka datang ke sini. Kalau mereka mau perang, maka Lasatung Pukik lebih memilih nyerahin uang tebusan. Kalau mereka mau dagang, maka berdaganglah sesuai ketentuan kebiasaan di Cina. Kalau mereka cari pengantin, maka ada 2 orang putri yang masih belum nikah. Selama 3 bulan pertama, Sawari Gading cuma menjalin hubungan dagang dengan negeri Cina. Pada saat itu, Sawari Gading belum terlalu yakin apa iya Iwa Cudaik secantik Watandri Abeng. Dan buat mengetahui kebenarannya, Sawari Gading kemudian mengirim burung yang bernama La Dundrung Sereng dan beberapa burung lain ke istana Cina buat memastikan apakah Iwa Cudaik emang beneran cantik. Nah, habis burung-burung itu balik, dia mengiyakan kecantikan Iwa Cudaik yang hampir mirip sama adik kembarnya, Watandri Abeng. Mendengar hal itu, akhirnya setelah berbulan-bulan cuman berada di atas kapal, Sawari Gading turun ke pelabuhan dan menuju ke Latanete, istana Cina. Dia datang ke istana dengan cara menyamar menggunakan kulit La Orok Keling yang kehitam-hitaman. Ditemenin sama beberapa abdinya, Sawari Gading pun pergi menuju istana dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang saudagar. Sebenarnya di dalam perjalanan menuju ke istana itu, Sawari Gading beberapa kali meneteskan air mata karena rindu sama tanah airnya Luwuk dan juga rindu sama istri-istrinya. Tapi nasi udah menjadi bubur. Sawari Gading udah bersumpah bahwa dia tidak akan kembali ke Luwuk sebelum dia memiliki anak laki-laki dari Iwa Cudaik. Setelah dia sampai di istana, dia berjumpa dengan Watandri Abang. Watandri Abang ini ratu ya, ratu Cina, mirip namanya sama adiknya si Sawari Gading. Sang ratu kemudian manggil 2 putrinya buat ngeliat dagangan yang dibawa sama Sawari Gading yang lagi nyamar. Nah, pas Iwa Cudaik datang ke ruangan itu, Sawari Gading gak berhenti natap Iwa Cudaik dengan penuh keheranan. Ternyata bener Sawari Gading lihat dengan kedua matanya sendiri kalau Iwa Cudaik tuh emang beneran mirip sama adik kembarannya. Sesuai apa yang diperintahin Watandri Abeng, Sawari Gading kemudian memberi Iwa Cudaik gelang dan cincin buat ngelihat apakah beneran cocok di tubuhnya. Ternyata gelang dan cincin itu cocok. Dan ini jadi bukti bahwa inilah calon pengantin yang dimaksud oleh Watandri Abeng. Setelah mengetahui hal itu, akhirnya Sawari Gading balik ke kapalnya. Keesokan paginya, Sawari Gading ngutus 2 orang utusan ke Latanete buat meminang Iwa Cudaik. Utusan Sawari Gading diterima sama raja dan Raja Lasatung Pukik kemudian menjelaskan tentang mahar yang harus dipenuhi sama Sawari Gading kalau dia mau menikahi putrinya. Mahar yang dimaksud adalah sejumlah uang dan barang-barang tertentu yang kalau ditotal jumlahnya hampir sama dengan jumlah daun 1 pohon asam dan jumlah bulu seekor kucing belang, meong, palo, karelae. Dan waktu yang diperlukan untuk membawa barang-barang tersebut ke Latanete ini membutuhkan waktu 3 bulan. Mendengar penjelasan itu, utusan Sawari Gading pulang ke pelabuhan dan ngelaporin apa aja yang tadi udah disampaikan sama raja.
Akhirnya syarat uang mahar itu disanggupi sama Saori Gading dan selama 3 bulan itu uang mahar tertinggi atau sompa atau selek dibawa ke istana Latanete. Setelah semua mahar dikumpulin, datang sebuah kabar mengecewakan. Ternyata Iwa Chudaik nolak pinangan itu. Alasannya karena dia dengar kalau Saori Gading dan semua awak kapalnya yang ada di pelabuhan adalah orang-orang biadab dan berbulu di seluruh badan. Akhirnya pinangan itu ditolak dan uang mahar itu dikembalikan ke kapal Ila Walendrang. Gak bisa dibayangin betapa kecewanya Saori Gading dengar hal itu. Dan di dalam rasa kecewanya dan marahnya, Saori Gading kemudian memutuskan untuk berperang dengan orang Cina. Perang pun terjadi dan akibatnya sebagian negeri itu hancur dan banyak orang yang meninggal. Ketika pasukan Saori Gading sampai di pintu gerbang istana Latanete, Saori Gading menyuruh pasukannya buat menahan diri agar Iwa Chudaik, wanita yang dicintainya, tidak terluka dan terancam nyawanya. Sang ratu mendesak Iwa Chudaik buat terima aja deh pinangan Saori Gading supaya korban jiwa tuh tidak bertambah. Akhirnya Iwa Chudaik menerima pinangan itu, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya itu adalah korban-korban yang tewas itu harus dihidupkan kembali, negerinya yang hancur harus dibangun kembali, perkawinan itu tidak dirayakan besar-besaran, dan terakhir, jika Saori Gading ingin menemui Iwa Chudaik, maka harus dilakukan saat tengah malam dalam kondisi gelap. Setelah mendengar itu, dia jadi bingung, tapi nggak punya pilihan lain selain menyanggupi syarat itu. Jadi pada tengah malam, Saori Gading bertemu dengan Iwa Chudaik di kamarnya. Tapi walaupun semua syarat tadi udah dilakukan, tampaknya hati Iwa Chudaik tuh belum juga mampu menerima Saori Gading. Akhirnya orang tua Iwa Chudaik menyarankan Saori Gading untuk menikah dengan istri keturunan yang lebih rendah tingkatannya sebagai cara melunakkan hati Iwa Chudaik. Sesuai saran ortu, akhirnya Saori Gading memilih wanita yang bernama Iwa Chimpao untuk dijadikan istri dengan tujuan mendapatkan hati Iwa Chudaik. Alasan Saori Gading milih Iwa Chimpao adalah karena dia mirip sama istri kesayangannya yang ada di Luwuk, Panang Rangeng. Setelah pernikahan dengan Iwa Chimpao, Saori Gading kemudian menemui Iwa Chudaik di istana Cina. Pada awalnya Iwa Chudaik masih nolak Saori Gading, tapi lama-kelamaan sikapnya pun melunak dan Iwa Chudaik malah terkesan dengan keahlian bahasa Saori Gading yang menguasai beberapa bahasa dan juga tertarik sama cerita perjalanannya. Semenjak kejadian itu, Saori Gading lebih sering ngunjungin Iwa Chudaik di kamarnya dan hal itu bikin istri sebelumnya Iwa Chimpao resah dan memutuskan bercerai. Iwa Chimpao kemudian berpisah dengan Saori Gading dan tinggal di istana di daerah Mario. Kelahiran Ila Galigo. Setelah beberapa bulan mengunjungi Iwa Chudaik di kamarnya, Iwa Chudaik kemudian hamil dan gak beberapa lama lagi dia menghasilkan seorang anak. Sama seperti beberapa kelahiran keturunan Batara Guru, proses kelahiran anak Saori Gading dan Iwa Chudaik mengalami beberapa masalah nih. Iwa Chudaik sangat kesakitan, hingga akhirnya Saori Gading memerintahkan supaya para bisu saling berlaga atau bertarung. Meskipun banyak bisu yang gugur, tapi tampaknya proses kelahiran itu masih susah. Barulah ketika Saori Gading manggil anaknya di tengah hujan badai, anaknya itu keluar. Anaknya itu dinamain Ila Galigo sesuai sumpahnya dulu. Setelah Ila Galigo lahir, Iwa Chudaik nolak kehadiran anaknya itu. Sampai akhirnya Ila Galigo diserahin ke Iwa Chimpao, mantan istri Saori Gading dulu. Ila Galigo kemudian dibesarkan oleh Iwa Chimpao di negeri Mario. Jadi sejak Ila Galigo masih kecil, dia ngira Iwa Chimpao tuh ibunya. Barulah saat umurnya 3 tahun, dia dengar dari sepupunya bahwa ibunya yang sebenarnya adalah Iwa Chudaik yang udah jadi Ratu Cina. Akhirnya Ila Galigo kemudian minta ke Saori Gading supaya dia dibawa ke Cina untuk ikut pertandingan adu ayam. Setibanya di Cina, saat pertandingan adu ayam itu, Iwa Chudaik gak sengaja ngelihat seorang anak yang kegirangan karena ayam jantan miliknya menang. Iwa Chudaik pun bertanya siapa anak itu. Bapaknya pun menjawab bahwa anak itu adalah anak yang pernah dilahirkan dan tolak dulu. Iwa Chudaik pun pengen ngundang anaknya ke istana, tapi ditolak sama Saori Gading. Entah dia sakit hati atau apa. Barulah setelah dibujuk Lasatung Bukik, ayahnya Iwa Chudaik, Ila Galigo bisa masuk ke dalam istana. Disitulah pertemuan kembali Ila Galigo dan ibunya di istana. Dan Ila Galigo kemudian menetap di negeri Cina. Setelah Ila Galigo, Iwa Chudaik kemudian melahirkan lagi seorang putri yang diberi nama Wetenridio. Kelahiran Wetenridio ini bisa dibilang unik nih, soalnya dia dilahirin berpakaian bisu. Tapi ada yang aneh, semenjak dia lahir, Wetenridio hanya bisa berbaring tanpa bergerak sedikit pun dan tidak pernah berbicara. Setelah konsultasi dengan Wetenriabeng, akhirnya Wetenridio bakalan sembuh setelah berbagai lambang bisu dibawain kepadanya. Wetenriabeng juga bilang kalau lambang-lambang itu dia tinggalin di Luwuk sewaktu dia naik ke dunia atas.
Akhirnya demi menyelamatkan adiknya, Ila Galigo kemudian pergi menuju Luwuk dengan menumpang kapal Wellenreng. Gak lama kemudian Iwa Cudaik melahirkan putri keduanya yang diberi nama Wetenri Balopo. Setelah beberapa waktu berlayar dari Cina, sampailah Ila Galigo ke tanah leluhurnya di Luwuk. Nah, kedatangannya di Luwuk tentu aja disambut sama kakek dan neneknya yang udah lama menanti kehadiran cucunya itu pulang ke Luwuk. Mereka udah lama menanti anak dari Sawari Gading kembali ke tanah Luwuk. Ila Galigo kemudian mengunjungi seluruh kerabat ayahnya dan juga istri-istri Sawari Gading. Dan gak lupa dia mencari lambang-lambang bisu untuk kesembuhan adiknya. Selain mencari lambang-lambang itu, Ila Galigo juga jatuh cinta ke Rajeng Risompa yang udah punya suami. Rajeng Risompa kemudian pisah sama suaminya dan nikah dengan Ila Galigo dan pergi ninggalin Luwuk menuju Cina setelah semua lambang bisu itu didapatkan. Singkat cerita, Ila Galigo berhasil mendapatkan semua lambang bisu dan akhirnya adiknya Wetenri Dio berhasil sembuh dan menjadi seorang bisu. Setelah kembali ke negeri Cina, maka dilaksanakan lagi beberapa perkawinan untuk anak-anak Sawari Gading. Ila Galigo kawin lagi dengan Wetenri Ole dan Iwa Lampuche. Wetenri Dio kawin dengan La Tenri Dolo dan Tenri Balobo kawin dengan La Tenri Palek. Setelah pernikahan tadi, ternyata Ila Galigo jatuh cinta lagi dengan Wetenri Gangka yang sangat cantik dari Tempe, yang dulu sebenarnya udah bertunangan. Tapi kemudian dibatalin karena Ila Galigo kawin dengan Iwa Lampuche. Tapi yang namanya cinta kadang nggak bisa hilang gitu aja ya. Ila Galigo masih menaruh perasaan kepada Wetenri Gangka dan pengen dapetin dia kembali. Akhirnya segala cara ditempuh buat dapetin Wetenri Gangka dan untungnya berhasil. Ila Galigo kawin dengan Wetenri Gangka dan punya anak kembar yang bernama Wetenri Solong dan La Tenri Tata yang pada saat keduanya lahir langsung dibawa ke Luwuk buat dibesarin di sana. Itu bukan pernikahan terakhir bagi Ila Galigo. Soalnya ketika Ila Galigo dalam perjalanan mengalahkan Raja Sunrari aja yang bernama Nyilik Naiyo, dia berjumpa dengan Karaeng Tompok dari negeri Pujananting. Ila Galigo kemudian kawin dengan Karaeng Tompok dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Lama Panganro yang harus ditinggalin Ila Galigo karena dia harus kembali ke negeri Cina. Selain itu, perkawinan Ila Galigo dengan Karaeng Tompok juga menghasilkan seorang putri bernama Wetoing Tungkek. Nah, kisah-kisah selanjutnya di Surekla Galigo menceritakan tentang perjuangan anak-anak dari Ila Galigo yang bernama Lama Panganro dan Aji Laide untuk menemui ayah mereka di negeri Cina. Setelah berjumpa dengan Ila Galigo, anak-anaknya ini kemudian nikah dengan wanita terpilih yang kisahnya itu hampir sama dengan kisah perjalanan cinta Sawari Gading dan Ila Galigo. Nah, beberapa waktu kemudian di kerajaan Cina datanglah sebuah undangan dari Batara Latuk yang ditujukan kepada seluruh anak dan cucunya untuk menghadiri pertemuan keluarga besar-besaran di Luwuk. Akhirnya seluruh keturunan Batara Latuk dan keluarganya yang ada di Cina berangkat menuju ke Luwuk, kecuali Sawari Gading. Kalau kalian ingat di cerita awal tadi, Sawari Gading ini tuh udah bersumpah gak bakalan lagi menginjakan kakinya di Luwuk. Setelah semua rombongan keluarga dari Cina tiba di Luwuk, mereka disambut dengan gembira. Keluarga Batara Latuk yang berasal dari negeri lain juga tiba di Luwuk. Tapi walaupun hampir seluruh keturunan keluarga Batara Latuk udah tiba di Luwuk, Batara Latuk dan Wedatu Senggeng nggak bisa nyembunyiin kekecewaan mereka tatkala mengetahui kalau Sawari Gading nggak datang. Sebenarnya dia juga rindu sama istri-istrinya dan keluarganya di Luwuk. Tapi tiba-tiba Sawari Gading dapat petunjuk kalau sekarang dia bisa berangkat ke Luwuk tanpa melanggar sumpahnya. Akhirnya Sawari Gading pun berangkat menuju ke Luwuk dan setelah 7 hari perjalanan dia tiba di Luwuk dan disambut oleh beberapa keluarga. Mereka semua kemudian berpesta. Meskipun semuanya dalam keadaan bersenang-senang, tapi Sawari Gading masih ngerasa ada yang kurang nih. Dari tadi Sawari Gading belum juga ngeliat adik kembarnya, Wetenri Habeng. Sawari Gading kemudian perintahin burung yang bernama La Dunrung Sereng buat pergi ke dunia atas sambil membawa undangan supaya Wetenri Habeng hadir dalam upacara di makam Batara Guru dan Wenyilik Timok. Wetenri Habeng pun datang dalam keadaan cuaca buruk disertai badai. Di acara itu juga hadir pemimpin dunia atas dan dunia bawah yaitu Patotoke dan Guru Riseleng yang juga ikut pesta. Di pesta itu Guru Riseleng ngobrol sama Sawari Gading dan berharap kalau Sawari Gading mau berkunjung ke Peretiwi buat menggantikan Guru Riseleng menjadi raja. Sang pencipta atau Patotoke juga kasih tahu kalau istrinya Sawari Gading akan melahirkan seorang putri di dunia bawah yang nantinya bakalan nikah dengan putra Wetenri Habeng dari dunia atas. Dan pasangan ini akan memerintah di Luwuk.
Setelah itu, setelah pesta atau upacara dilakuin, semua tamu yang ada di Luwuk balik ke negeri mereka masing-masing, termasuk Guru Risaleng, Patotoke, dan Wetan Riabang. Sedangkan rombongan Saori Gading dan Iwa Cudaik serta Ila Galigo bersiap-siap untuk perjalanan pulang ke negeri Cina. Tapi di tengah perjalanan, kapal rombongan Saori Gading terkena ombak besar dan kapal itu karam atau tenggelam sampai ke dunia bawah. Mereka pun menjelajahi berbagai negeri di dunia bawah sebelum akhirnya tiba di tempat tinggal penguasa dunia bawah, Guru Risaleng dan Sinaung Toja. Nah, sebenarnya setelah pengumpulan besar-besaran semua keturunan Batara Guru di Luwuk tadi, ada sebuah perintah dari penguasa dunia atas supaya semua keturunan generasi awal penghuni bumi untuk naik kembali ke dunia atas ataupun dunia bawah. Masing-masing dari keturunan itu cuma diizinkan untuk meninggalkan seorang anggota keturunan mereka di dunia. Nah, kita balik nih ke Saori Gading tadi yang udah sampai di dunia bawah. Iwa Cudaik kemudian ngelahirin seorang anak yang bernama Mutia Toja. Nah, si Wetan Riabeng juga ngelahirin seorang anak bernama Salindrung Langik. Dan sesuai dengan yang disampaikan sama Patotoke bahwa mereka berdua akan nikah dan akan memerintah di Luwuk setelah semua keturunan penghuni bumi yang pertama kembali ke dunia atas dan dunia bawah. Saat Salindrung Langik berumur 11 tahun, Patotoke kemudian nurunin dia dalam sepotong bambu dan melalui biang lala buat sampai ke bumi. Sampainya di bumi, gak lama kemudian Mutia Toja muncul dari buih gelombang laut di arah timur. Mereka berdua kemudian bertemu dan menikah. Dan pertemuan mereka ini kalau kalian beneran perhatiin mirip sama kisah Batara Guru saat pertama kali turun ke bumi dan ketemu sama Wanyelik Timok. Perkawinan Salindrung Langik dan Mutia Toja kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Odang Patalo. Setelah 7 bulan kemudian setelah Odang Patalo lahir, Saori Gading ngumumin bahwa hubungan bumi dengan dunia atas dan dunia bawah akan diputus. Dan hanya sesekali seorang berdarah putih atau keturunan dewa akan dikirim ke bumi. Phew, dan begitulah kisah asal-usul adanya manusia yang turun pertama kali di tanah Luwuk dan berkembang menjadi cikal bakal nenek moyang masyarakat Luwuk atau Bugis. Ini mohon dikoreksi kalau ada yang salah dalam pengucapan dan alur cerita ya. Tadinya aku pikir bisa dalam satu video, cuma pada akhirnya panjang banget jadi bakal aku potong menjadi 2 parts gitu. Oke, sekian cerita Ila Galigo yang sering banget di request. As always, kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikomen, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di request, monggo komen di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Iwa Cudaik nolak lah ya. Aduh, bernama Lama Pangran. Perjuangan anak-anak dari Ila Galigo yang bernama Lapmap. Susah banget. Yang kisahnya itu hampir sama dengan kisah perjalanan cinta Saori Gading dan Ila.